dari teman-teman Dit Narkoba Polda Metro Jaya, ya, pengungkapan pertama ada sabu, kemudian yang kedua home industry, ya, tembakau sintetis yang merupakan jaringan antara provinsi, jadi yang biasa kita kenal dengan tembakau gorila, ya. Juga ada yang satu lagi sama, tembakau sintetis. Ini adalah jaringan salah satu tersangka yang sekarang ini sementara berada di lembaga pemasyarakatan di Jakarta ini. Dia adalah pengendalinya dan juga sebagai koordinator serta yang mengajarkan bagaimana cara membuat tembakau sintetis ini, ya. Kemudian juga mengendalikan, mengatur untuk pengiriman seperti apa, ya. Saya mulai dari satu kasus hukum industri tembakau sintetis oleh teman-teman dari Subdit 1. Ini ada 5 TKP penangkapan yang kita lakukan dari 7 tersangka, ya, dari 7 tersangka. Yang pertama kita tanggal 2 Maret, TKP pertama di Jalan Nakula, Margahayu, daerah Bekasi Timur, ya. Ini satu tersangka inisialnya adalah HA yang berhasil kita amankan berdasarkan adanya laporan masyarakat tentang peredaran tembakau sintetis ini yang sekarang ini sangat marak di masyarakat. Saya katakan marak karena memang harganya yang cukup murah, tapi dampak dari ini yang cukup tinggi, cukup berat. Yang rata-rata 5 gram itu dia jual sekitar 450.000, ya. 5 gram itu 450.000. Dari HA kemudian kita dalami, memang benar HA ini telah mengirim tembakau haram ini, tujuannya adalah ke Ambon melalui jasa pengiriman. Dari situ segera langsung penyidik berhasil mengamankan karena barang tersebut memang belum sempat terkirim ke sana, ke daerah Ambon, Maluku sana. Kemudian kita amankan barang bukti di salah satu tempat pengiriman di daerah Bekasi Timur. Kita lakukan pengecekan terhadap tembakau tersebut, memang positif MB namanya. Ini masuk dari perubahan masuk dalam Permenkes nomor 5 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari penggolongan narkotika. Kemudian dari HA kita dalami dan memang dia pernah mengambil kepada saudara EM. Saudara EM ini mana? Katakan HA dulu, HA mana HA? Kemudian saudara E mana? Saudari E. Saudari E ini adalah seorang wanita. Perannya cuma untuk membuat saja, membuat barang haram ini. Berdasarkan tutorialnya dari yang saya katakan, pengendalinya adalah salah satu napi yang ada di Jakarta ini. Inisialnya V. Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap napi tersebut dan kita tetapkan juga sebagai tersangka di sini. Ya. Dia yang mengajar tutorialnya, khususnya tangan kanannya adalah saudari EM ini. Jadi saudari EM inilah yang kemudian yang kerjanya cuma membuat. Bahan baku juga datang sesuai dengan perintah dari saudara P. Termasuk peralatan dipersiapkan, tempatnya pun dipersiapkan oleh saudara P.
EM ini kerjanya cuma datang ke sana, kemudian dia memasak untuk pembuatan tembakau gorila ini atau tembakau sintetis ini. Nanti setelah jadi, baru nanti ada yang datang mengambil, ya, ada yang datang mengambil untuk dilakukan penjualan. Bagaimana cara mengajarnya? Melalui media sosial, tutorialnya. Kemudian penjualannya seperti apa? Penjualannya juga sama, melalui media sosial, baik itu melalui Instagram maupun beberapa akun-akun yang sudah disiapkan oleh mereka. Ya, akun-akunnya oleh saudara seperti Chemical Ltd, kemudian ala VOC, Narkos, dan juga grup-grup line phone order. Ini akun-akun cara dia untuk bagaimana meraciknya, kemudian nanti harus diserahkan dikirim lewat mana, itu menggunakan akun-akun yang ada melalui media sosial. Ya. Kemudian dari kediaman EM ini kita berhasil mengamankan cukup banyak barang bukti di sana, termasuk peralatan produksi yang ada, baik itu gelas kimia, termasuk gelas kimia dan juga beberapa bahan-bahan kimia untuk pembuatan dan juga tembakau. Karena tembakau ini beda, jangan berpikir bahwa tembakau ini beli di mana saja bisa. Ini tembakau khusus. Untuk dapat menghasilkan satu produk yang bagus, dia menggunakan tembakau khusus yang kemudian memang disiram produksinya dengan dicampur dengan beberapa alat kimia. Ya, setelah itu dikeringkan, nanti ada pengolahan lagi. Nanti setelah jadi kering, baru dia paket-paket oleh bersangkutan, sama dengan paket-paket seperti ini. Ya, tembakonya. Yang ketiga, di TKP ketiga, ya, ini saya harus pelan-pelan. Di TKP ketiga, yaitu di daerah Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ini juga kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Inisialnya adalah M, yang kedua adalah RZ. Di TKP tersebut kita berhasil juga mengamankan bahan baku dan juga tempat produksi barang haram ini. Ya, yang kemudian dia pasarkan melalui media sosial juga. Dia membeli dengan media sosial bahan bakunya, kemudian dia pasarkan juga melalui media sosial. Sama, lintas provinsi juga dia pasarkan. Ya, kita temukan di situ cukup banyak juga, ya, termasuk klip-klip tembakau sintetis, kemudian juga ada gelas-gelas kimia, ada botol-botol liquid yang ada, dan beberapa peralatan untuk membuat barang.